Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengulas pemilih mengambang, ya, swing voter, yang menurut saya ini menarik karena banyak pengamat, misalnya Burhanuddin Muhtadi yang selalu mengungkapkan istilah-istilah asing karena memang pusat bahasa belum menentukan mana padanan yang sesuai dengan istilah tersebut. Kita tidak menyoal, ya, karena berbeda dengan di Malaysia, kita akan sering mendengar kata pemilih di atas pagar, pengundi, maaf ya. Jadi pengundi itu adalah padana daripada pemilih voter di Malaysia. Nah, mengapa kita tidak mencoba menawarkan misalnya pencoblos berayun? Karena swing itu adalah bandul jam yang bergerak dari kanan ke kiri. Jadi dengan demikian kita telah menyerap konsep asing ke dalam bahasa kita, dan ini bagian dari pendidikan politik, tentu saja. Istilah lain yang juga kait erat ya dengan istilah tersebut adalah checks and balances. Agak susah memang kita untuk mencari padanannya, meskipun arti kata dari checks itu ada, ya, bisa cek, balance itu seimbang, ya. Kenapa misalnya kita juga tidak seperti Malaysia, ya, yang menggunakan semak dan imbang. Jadi harus ada, ya, disimak dulu baru kemudian sebagai pengimbangan dari kuasa tertentu misalnya. Nah, kalau kemudian istilah-istilah politik, ya, lebih didahulukan bahasa asingnya misalnya, dan kita tidak menyangkal itu, artinya sebagai sebuah ide kita menerimanya, ya. Indonesia terbuka gagasan-gagasan dari luar sejak dulu kala. Tetapi ketika ada keyakinan bahasa Indonesia adalah bahasa kebangsaan yang menyatukan kita, dan kemampuan untuk mengadaptasi, ya, menyesuaikan dengan bahasa luar itu luar biasa sebenarnya. Kita telah berhasil, misalnya, ya, ini sangat populer, download menjadi unduh, kemudian upload menjadi unggah. Itu kan sebenarnya adalah keberhasilan kita mencari padanannya. Nah, kenapa istilah-istilah politik itu tidak kemudian kita temukan, ya, padanannya? Pusat bahasa tentu saja bisa mengusulkan, khalayak juga bisa memberikan pikiran, kira-kira kata apa yang bisa dijadikan padanan, meskipun ya tidak harus satu, kan bisa padanannya banyak yang kemudian nanti dipilih sesuai dengan apa yang sering diucapkan oleh masyarakat. Nah, menurut saya inilah tugas dari kita semua. Selama ini bahasa hanya dikaitkan dengan alat komunikasi, ya. Padahal di situ bahasa mencerminkan struktur masyarakatnya, sosiologistik, ya. Dia menggambarkan keadaan batin masyarakatnya, psikolinguistik. Dan tentu saja alam pikiran masyarakatnya filsafat bahasa. Jadi mumpung, ya, di pemilihan, ya, kita sedang menghadapi pemilihan serentak, ya, untuk memilih gubernur dan bupati. Istilah-istilah politik yang sering digunakan oleh ahli atau oleh orang awam itu sebisa mungkin kita coba hadirkan padanan dalam bahasa Indonesia, karena ini bagian dari pendidikan. Kalau tidak, ada satu hal yang hilang dari kita, yaitu kepercayaan kepada bahasa sendiri, dan itu sudah diidap oleh bahkan juru bicara presiden yang mengatakan, mengindus untuk mengatakan, ya, mendukung, merekomendasikan. Apa sih susahnya, ya? Kalaupun kita ingin mengucapkan pandangan dalam bahasa Inggris atau menjawab wartawan asing dari ABC Australia atau BBC, dan kita menggunakan bahasa yang sepenuhnya, tidak jadi masalah. Oleh karena itu, mari kita memegang teguh komitmen untuk menjadikan bahasa Indonesia ini berdaulat di negerinya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.